halo bos. STY resmi turunkan skuad U22 atau pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Begini komentar dari pencinta bola Indonesia. Yuk kita simak videonya. King News guys, media Vietnam bernama Soha baru-baru ini memberitakan jika timnas Indonesia menurunkan skuad utama di AFF nanti, maka pelatih Vietnam pasti akan sulit bersaing dengan timnas Indonesia. Waduh, belum mulai udah ketar-ketir ya. Iya, jadi media Vietnam yang bernama Soha itu memberitakan bahwasanya timnas Indonesia itu bisa menjadi kendala besar bagi Vietnam. Apalagi Vietnam itu akan satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF besok. Ya, jadi intinya salah satu media Vietnam ini memberitakan bahwasanya timnas Vietnam akan sulit bersaing dengan timnas Indonesia jika Coach Sintayong menurunkan skuad utamanya. Dan bukan hanya itu aja guys, demi juara Piala AFF itu timnas Vietnam akan TC ke Korea guys. Oh, TC ke Korea. Dan strategi agar bisa merebut gelar juara Piala AFF tahun ini. Dan bahkan pelatih Vietnam pun Kim Sang-sik itu berencana tonton laga timnas Indonesia ketika melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK besok. Setakut itu ya guys ya dengan timnas Indonesia. Ini memang kita akan datang. Sintayong sendiri yang bilang ya, dia akan menurunkan U22 ya. Skuad kedua atau lapis kedua. Lihat postingannya ID Extra Time, sah resmi guys. STY mengungkapkan akan menurunkan timnas Indonesia U22 tahun ya, untuk AFF nanti guys. Resmi guys. Satu sisi kalau gue pribadi pengen Indonesia juara AFF nih, timnas seniornya, karena kan belum pernah. Ya mudah-mudahan tahun ini juara. Amin. Jadi harapannya meskipun yang akan dipanggil pemain-pemain U22, tapi setidaknya ada pemain-pemain senior dari Liga 1 deh. Insya Allah lah nggak kalah bersaing timbang level ASEAN mah. Kalau menurut lo gimana? Lihat, kelas kita udah berbeda coy. Iya, beda banget. Kita semua dari semua usia lolos semua. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lolos. Piala Asia U20 2025 lolos. Piala Asia U17 2025 lolos. Piala Asia 2027 seniornya juga lolos, coy. Cuman Thailand yang gak lolos ke Piala Asia sama ronde 3 kualifikasi dunia 2026. Vietnam kualifikasi Piala Dunia 2026 gak lolos. Piala Asia U20 gak lolos. Piala Asia 2027 masih komik. Malaysia semua gak lolos. Tetangga kita yang satu ini, coy, gagal semua. Semua gak lolos. Wah. Piala Asia 2027 aja dia gak mungkin juga. Belum tentu udah mending nangis di pojokan. Gila, gokil. Timnas negara lain di region ASEAN nurunin skuad mereka, skuad utama, timnas senior mereka. Lah kita nurunin timnas U22. U22 yang diturunkan guys sama guys STY. ya, ini berita udah dikonfirmasi langsung. Ini asli loh. Bisa lu sendiri. Ya ini. Dan gokilnya lagi, timnas U22 Indonesia menargetkan sampai ke babak final cuy. Targetnya final. Harus juara. Tapi gue yakin sih, kalau bisa juara. ini adalah penyebab salah satu kenapa kita nurunin skuad timnas U22 di ASEAN Cup 2024 cuy. For your information aja guys, kita mencetak sejarah baru cuy. Kita berada di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 cuy. Padahal kemarin kita anak baru, bisa langsung semifinal cuy. Tapi jujur, apa urgensinya, apa agenda pentingnya sampai kita berani nurunin skuad muda timnas U22 di AFF 2024 cuy. Ya gue yakin pasti tujuannya itu buat mempersiapkan mental dan menambah yang terbang buat menghadapi ajang yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain menurut gue, Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi nanti bukan ajang kualifikasi menuju Olimpiade guys. Beda dengan edisi sebelumnya yang kemarin. So gimana guys menurut kalian? Apakah ini adalah keputusan yang paling tepat ketika timnas U22 yang bakalan terbang menuju ASEAN Cup 2024 ya?
komen. Ya, sudah resmi dan fix bahwa Sintayong akan membawa timnas U22 untuk mengikuti turnamen AFF 2024 tahun ini, guys. Jadi pendapat Sintayong sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu, bahwa timnas Indonesia akan menurunkan tim U22 atau timnas Indonesia yang juara di SEA Games kemarin di bawah asuhan Coach Indra Safri. Kita tunggu aja, guys. Setelah tanggal 19 nanti Sintayong akan mengumumkan pemain-pemain siapa aja yang dipanggil untuk mengikuti turnamen Piala AFF 2024. Karena pertandingan pertama Piala AFF dimulai tanggal 9 Desember. Dan Coach Sintayong mengerti betul bahwa kemungkinan di bawah dibandingkan skuad tim-tim negara lain. Meskipun begitu, dia berjanji akan melakukan segalanya dengan maksimal dan berharap bisa masuk ke final. Kalau kalian gimana, guys? Komentarnya sikat. Sintayong memastikan akan menggunakan timnas U23 untuk Piala AFF. Ya, sebelumnya PSSI membebaskan Sintayong memakai U23 atau senior untuk Piala AFF. Tetapi akhirnya Sintayong memutuskan akan menggunakan timnas U23. Sintayong juga menargetkan masuk final Piala AFF. Masuk final berarti juara. Kenapa? Karena timnas U23 tidak akan dibebani target untuk juara. Seandainya Sintayong menggunakan timnas senior, maka akan menjadi beban moral. Karena beberapa pihak pasti akan menuntut Sintayong harus juara. Ya, itu. Kualitas pemain lokal timnas Indonesia dengan pemain lokal timnas Thailand itu sangat jomplang. Liga Thailand berada di posisi 8 Asia, sementara Liga 1 berada di posisi 27 Asia. Jadi dengan dipastikannya timnas U23 yang akan bertanding ini akan mengurangi beban Sintayong. Sintayong juga mengatakan tidak akan memanggil pemain-pemain U23 yang abroad. Sebabnya Piala AFF bukan agenda FIFA, jadi akan sulit untuk membawa pemain-pemain abroad seperti Pratama Arhan, Nathan Joaon, Ivar Jenner, dan Rafael Strike. Semoga timnas U23 nanti yang dipanggil adalah putra-putri terbaik dan semoga target Sintayong masuk final itu bisa. Kita amin nih, guys. Salam di Mateo. Kita amin. Sampai lupa ini, di tahun ini ada Piala AFF atau sekarang ini diganti menjadi Asian Cup. Karena hari ini fokus di Garuda Calling, sampai lupa ini ada updatean terbaru ini mengenai Piala AFF atau Asian Cup nanti di bulan Desember. Ini Coach Sintayong sudah resmi memanggil pemain yang akan memperkuat timnas kita di Piala AFF, yaitu para pemain U22. Oh iya, jangan lupa sebelum kita lanjut yang belum follow di follow dong, agar tidak tertinggalin info terbaru dari timnas. Oke, yuk lanjut. Seperti apa yang saya ungkapkan kemarin, ya kan, terkait Piala AFF 2024 di tahun ini, timnas senior kita pasti akan menurunkan skuad U23 atau yang berada di Liga 1. Mungkin Pak Erick Thohir pun mengungkapkan kepada Sintayong. Maka dari itu, Coach Sintayong pun memutuskan agar di Piala AFF nanti timnas Indonesia kita diperkuat mayoritas yang berada di usia 22 tahun. Sedangkan dari negara-negara lain yang ikut berpartisipasi menurunkan skuad intinya. Kemungkinan Sintayong memberi jam terbang kepada timnas U22 kita sebelum pertandingan kualifikasi Piala Asia nanti U23. Oke? Ini updatean terbarunya ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa ia tidak membawa skuad terbaiknya untuk bertarung di Piala AFF 2024 tahun ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain timnas U22 Indonesia yang akan mengikuti kualifikasi nanti di U23 ya. Ya, kami akan datang dengan skuad timnas U22 di Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara-negara lain. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap kami bisa datang sampai ke final. Itu yang dijanjikan dari Sintayong kepada kita bangsa Indonesia. Semoga keputusan Sintayong ini benar-benar keputusan yang baik, benar-benar keputusan yang pas, benar-benar keputusan yang oke. Yuk kita doakan, semoga timnas senior kita yang diperkuat timnas U22 kita nanti saat pertandingan Asian Cup bisa menuju sampai ke final. Bahkan kalau bisa untuk pertama kalinya timnas senior kita yang diperkuat U22 ini mengangkat Piala Asian Cup untuk pertama kalinya. Semoga kita doakan yang terbaik untuk timnas kita. Oke, salam Garuda Muda. Berita terbaru hari ini tepat tanggal 1 November 2024. Hasil drawingnya itu. Hasil drawing fase grup Piala AFF tahun 2024. Berikut cuplikan dari grup A yang diisi oleh negara Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Sedangkan kita berada di grup B ya, yang diisi oleh Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan inilah jadwal timnas senior di Piala AFF 2024 grup B. Pertandingan pertama diisi oleh Myanmar versus Indonesia di hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Wah, untuk pertandingan kedua Indonesia akan menghadapi Laos di hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Dan untuk pertandingan yang ketiga, Vietnam akan menghadapi Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Sedangkan untuk pertandingan Indonesia yang terakhir akan menghadapi Filipina di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024.
Untuk kalian yang bertanya soal jam kapan bang jam berapa mulainya bang, di mana live-nya, kita nantikan info terbaru lagi karena ini list dari resmi dari PSSI bahwa Nunggu televisi ya. untuk jadwal jam kita belum diketahui ya, belum diinformasikan langsung dari PSSI-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Tunggu informasi timnas lainnya. Silahkan dibantu like dan komen, share agar tidak ketinggalan info terbaru timnas lainnya. Oke, terima kasih. Gini guys, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan menurunkan skuad lapis kedua yaitu U22. Keputusan ini juga menyangkut pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Sintayong memiliki alasan yang kuat di balik kebijakan ini, yakni status Piala AFF 2024 yang bukan merupakan agenda dari FIFA. Oleh karena itu, klub-klub tempat para pemain yang berkarir di luar negeri tidak akan melepas mereka untuk berpartisipasi. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa ia akan mengandalkan pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 dengan kombinasi pemain muda dan skuad Liga 1. Sintayong optimis timnas Indonesia bisa mencapai target masuk ke babak final. Kita doakan ya guys.